ya awal-awal itu cuma 20 juta satu bulan. Saya tarik year on year itu growth-nya itu dari 20 juta itu bisa langsung jadi 200 juta, terus habis dari 200 juta jadi 400 juta, dari 400 juta itu bisa sampai 700 juta dan ya itulah. Itu saya juga wow gitu ya. Ternyata setelah punya uang itu rasanya beberapa masalah itu sudah terpecahkan lah. Jadi harus kaya menurut saya. Yang saya lihat itu di anak muda sekarang ketika ingin memulai berbisnis itu mulutnya dulu yang mulai itu mulutnya. Tangannya itu nggak pernah mulai. Jadi ya mulailah pakai tangan kakimu, jangan mulutmu tok, kecuali bisnismu personal branding ya. Ya lain cerita ya. Perkenalkan, saya Abraham Billy. Saya sekarang berusia 25 tahun. Bisnis saya itu ada dua, ada Servicing Koi yang pertama sama yang kedua adalah Koi Studio. Dan sekarang saya domisili di Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Sebenarnya background awal itu kan saya dulu di kuliah itu saya ikut jalur bidik misi karena waktu itu nggak ada uang untuk kuliah. Nah jadi saat saya di bidik misi itu kan dapat uang tuh masih sekitaran 600.000 sebulan, jadi 2,4 juta semester. Nah dari situ uangnya itu saya pikir waduh dibuat apa ya, booming ada ojek online. Akhirnya saya ambil uangnya untuk saya cicil motor. Nah dari saya cicil motor itu saya mulailah daftar Gojek, daftar Grab. Jadi saya dulu jalan 2 aplikasi. Sambil jalan 2 aplikasi itu saya itu juga nge-nyervis HP. Karena jadi kalau orang-orang Gojek dulu tau lah, orang-orang Gojek itu kan HP-nya ditaruh di dashboardnya motor itu. Nah itu tuh kadang itu suka jatuh, kadang itu kalau kena panas itu baterainya ada yang agak ngebuka gini. Nah saya pikir ini HP saya ini baru beli, nggak lama-lama banget dipakai, tapi itu bisa cepat rusak. Nah akhirnya saya bawalah ke tukang servis. Lah kok dilalahnya di situ mahal banget. Zaman itu tuh servis HP masih mahal. Akhirnya saya putar otak lah, nggak ada uang untuk benerin HP saya. Ya saya lihatlah di YouTube. Oh ini tutorial cara membetulkan HP A, B, C dan lain sebagainya. Nah saya beli spare partnya di Tokopedia, zaman itu murah banget. Kayak kalau misal orang-orang itu narik di 400.000, spare partnya itu cuma 100.000. Nah dari situlah saya beli, gambling, saya betulin, tambah rusak ternyata. Karena ya namanya sulit tuh ternyata nyervis HP itu. Saya kira gampang, lihat di YouTube, wah ternyata cuma dibuka obengnya, bla bla bla, dikasih thinner dan lain sebagainya. Ternyata sulit. Nah tapi dari situ saya nggak patah semangat. Saya beli lagi tuh spare partnya. Untungnya sih HP-nya nggak rusak mesinnya atau nggak rusak apanya. Saya beli lagi spare partnya, saya benerin, ternyata bisa. Nah dari situ saya tuh main Instagram gitu, zaman-zaman awal-awal ya 2017 itu Instagram ngetren lah di kalangan anak muda. Saya story tuh HP saya, spare part HP yang rusak tadi itu share di story. Nah kebetulan saya tuh cukup punya banyak teman di perkuliahan. Dari situlah akhirnya teman nanya, Mas Billy benerin ini berapa? Benerin ini berapa? Nah awalnya saya tuh nggak pernah pegang-pegang HP yang aneh-aneh. Dulu HP saya itu Xiaomi Redmi yang pertama banget, itu murah itu waktu itu. Tapi setiap teman saya itu kan ya namanya anak Brawijaya itu kan kaya-kaya ya, apalagi jurusan saya di manajemen itu HP-nya yang iPhone lah inilah. Saya benernya nggak pernah pegang, tapi saya iyain dulu. Bisa nggak benerin nih? Bisa nggak benerin nih? Bisa. Ya yang penting ngomong bisa dulu, nanti saya cek di online gimana cara benerinnya, yang penting pede. Jadi kurang lebih background awalnya bisnisnya servis HP sambil ngegojek online juga. Servis HP-nya lebih tepatnya servis HP keliling karena belum ada tempat store, offline store waktu itu. Nah, akhirnya singkat cerita saya bikin offline store pertama saya di garasi rumah saya. Jadi kayak ada satu tempat saya renov dikit-dikit, kecil-kecilan. Dari situlah mulai jadi store pertamanya Servicing Koi. Nah singkat cerita udah bisa, ya ini agak fast forward ya, karena kan saya kuliah 4 tahun. Nah 4 tahun itu saya sampai sempat punya itu 5 cabang servis HP. Karena namanya anak muda, agak FOMO-FOMOan gitu kan. Saya waktu itu ada sempat liburan di Brawijaya itu kan 3 bulan ya. Saya bingung, waduh ngapain nih ya saya. Akhirnya saya sempat ngekos di Surabaya. Saya coba buka servis keliling dulu di Surabaya. Nah ternyata demand-nya ada, saya bukalah cabang di sana. Nah lucunya, tapi saya buka cabang bukan di Surabaya. Saya kan tadi ngekosnya di Surabaya. Tapi karena saya nggak tahu Medan, saya itu buka cabangnya itu di daerah Waru, kalau perbatasan mas, dan di Warunya itu bukan di prime location, sampai tahu pasar Waru tuh. Nah di pasar Waru depannya itu ada orang jualan ayam, ada orang jualan ini. Saya buka servis iPhone di situ mas. Jadi gencor-gencoran di marketing terus di awal-awal, kayak itu bertahan akhirnya hanya sekitaran setahun bertahan ya, just for BEP aja lah, tapi dapat uang kecil-kecilan lah dari situ. Nah singkat cerita setelah buka di situ, saya nggak berhenti di situ, saya buka lagi di Kediri, saya buka lagi di Malang, tuh sempat ada 3 cabang, ya kecil-kecil tapi ya cabang lucu-lucuan lah, kayak sewa tempat yang nggak seberapa ini, ya profit ya enggak, yang penting buka cabang kelihatannya kan keren. Sampai punya 5 cabang, akhirnya tutup 4 mas.
Jadi lulus kuliah itu saya tutup 4, cuma tersisa 1 aja cabang saya servisin kue di Oro-Oro Dowo di Kota Malang. Nah, kenapa masih ada? Karena memang masih profitable. Cuma itu tuh cukup sulit, bukannya nggak bisa, cukup sulit untuk di scale up. Ya karena kan kalau misalnya kita bayangin, kita buka satu bisnis dan kuncinya ada di orang. Gimana cara saya bisa mengontrol orang di mana? Contoh, nyervis satu HP aja, itu tuh ada part IC power, ada IC CPU, ada LCD A, LCD B, ada obengnya gimana. Menstandarkan itu tuh sulit sekali. Jadi saya pikir untuk buka cabang di mana, akhirnya tutup ya karena itu sulit sekali menstandarkan satu bisnis yang itu titik beratnya di profesionalitasnya satu karyawan. Nah akhirnya saya pikir, waduh ya wes lah, ini yang bisa saya pegang aja, yaitu di Malang. Akhirnya nggak tutup, tapi saya tambah lagi akhirnya sekarang tuh ada 2 cabang. Nah jadi si bisnisnya itu kan servis HP, memang sangat nggak ada korelasinya dengan bahkan bisnis development, apalagi sama self studio. Tapi yang melatar belakangi kenapa kok saya lompat-lompat gitu ya, saya tuh oportunis orangnya. Intinya di mana ada cuan, di situ saya masuk. Bahkan kalau saya boleh cerita, di saat saya kuliah itu saya sempat jadi tukang fotokopi juga sebenarnya. Jadi waktu itu kan kalau di kampus itu kan ada buku paket besar-besar ya Mas ya. Nah itu kan mahal-mahal. Nah ada market-market anak-anak itu yang dikasih uang sama orang tuanya, tapi dia itu mau ngirit. Nah saya ambil marketnya di situ. Oke, kamu nggak usah beli buku paket, kamu fotokopi di saya. Saya koordinasi lah itu satu kelas, dan itulah kenapa saya jadi seluruh ketua kelas di semua mata pelajaran. Ya orang cuan lah pokoknya. Tapi itu nggak boleh ternyata. Itu saya baru tahu kalau itu ternyata ilegal, itu nggak boleh. Jadi itu jangan ditiru lah. Awal mula saya buka servisin kue itu karena jasa. Itu tuh nggak ada modalnya. Karena saya dulu asalnya nggak punya modal, dan servis HP modalnya mentok-mentok obeng sama kuota YouTube ya. Intinya bisa ngelihat YouTube, ya udah saya servis. Jadi kenapa jasa? Karena menurut saya jasa itu net profit marginnya itu bisa tinggi dan resikonya lebih kecil kalau pas nembaknya. Nah, kenapa kok akhirnya switching ke self studio? Karena waktu itu saya lihat self studio ini apa ya HPP-nya ya, saya kira-kira. Ya ada modal tapi HPP-nya nggak ada. Contoh kayak saya jualan satu sesi foto. Orang itu foto-foto sendiri, udah ya wes kamera jepret selesai gitu loh. Keren banget ini. Saya coba lah akhirnya, saya beli beberapa kamera. Saya pikir, wah ini ketika ini nanti omsetnya katakanlah 100 juta, ini tuh mungkin HPP-nya hanya 10%, hanya 20% untuk ya HPP yang sama tadi OPEX ya. Jadi OPEX-nya mungkin hanya listrik, biaya karyawan, nggak ada lain gitu loh. Saya coba, wah bener ternyata. Tapi nggak langsung mulus gitu ya. Awal-awal saya kira langsung rame, ternyata enggak. 2 minggu itu kosong, song, nggak ada orang. Bayangin saya udah pakai seluruh tabungan saya dari situ, dan saya udah kosong-kosongan waktu itu. 2 minggu nggak ada customer, nangis saya Pak. Waduh, namanya walaupun kita masih muda ya, tapi namanya anak laki kalau misalnya kayak gitu kelihatan nggak sukses. Teman-teman saya itu waktu itu udah kerja di sini lah. Waktu itu zaman itu ada yang kerja di PwC, ada di Deloitte. Wah keren-keren lah. Saya ini jaga studio foto, nggak ada orangnya. Kalau bahasa orang Jawa itu ngaplo nggak ada duit ya. Aduh, nangis saya waktu itu. Nah disitulah saya mulai dengan saya sendiri jadi operator, jadi CS, jadi fotografernya sekalian. Saya di lantai 3, turun ke lantai 1, lantai 3, lantai 1, lantai 3, jadi back and forth kayak gitu. Karena di lantai 1 masih belum ada CS. Waktu itu hanya teman-teman staff-staff saya yang saya suruh nyervis, tapi dia kan nggak bisa nge-CS-in ini ya, self studio kan, karena beda role-nya. Jadi waktu itu staffnya hanya saya sendiri, terus saya hiring ada 1 orang membantu, maksudnya bisa ngebantu saya untuk nge-set up kamera, operator dan lain sebagainya. Nah singkat cerita dari situ, kok yang dilalah waktu itu ternyata ada satu influencer kayak KOL kecil-kecilan gitu, saya undang-undangin. Nah ternyata meledak banget di TikTok. Mungkin bisa dicek nanti di @kuistudio di TikTok. Zaman itu meledak sekali, rame akhirnya, rame. Nah dari situlah titik awal berdirinya Kuistudio yang profitable kayak gitu. Dan juga HPP-nya ternyata sedikit sekali, dan saya baru ngerasain loh, uangnya gede banget. Nah udah balik duit saya langsung buka lagi cabang kedua, rame lagi. Tapi di week pertama, week kedua, week ketiga itu langsung didatengin polisi. Karena waktu itu cabang kedua itu saya ambil masuk dalam satu perumahan. Dan di perumahan itu ternyata orang-orang dosen kampus gitulah. Rame banget, motor tuh sampai parkir di depan rumah orang ya. Wajar aja didatengin polisi. Jadi cabang keduanya Kuistudio itu akhirnya mau nggak mau harus pindah. Mau pindah akhirnya ke Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta itu lebih proper lah, jauh lebih proper di prime areanya di Kota Malang. Ternyata kok yang dilalah total dari perpindahan itu tadi 3 bulan uangnya balik lagi. Ya, saya buka lagi cabang lagi di Surabaya. Nah ini 4 lantai kalau di Surabaya. Ya sekarang itu masih kepake 3 sih, karena lantai keempat ini kayak gudang itu. Cuma intinya yang tadinya cuma saya pakai 2 lantai, sekarang saya bisa ekspansi ke 3 lantai, terus sekarang ke lantai yang lebih tinggi lagi dengan modal yang lebih gede lagi waktu itu. Karena kan
cabangnya lebih besar, renovasinya lebih banyak. Nah, habis itu uangnya balik lagi. Nah, BEP lagi kurang lebih dalam agak lama sekitaran 5 bulan. Karena di situ tuh penetrasi marketnya beda ternyata sama yang di Kota Malang. Karena kan di Kota Malang bisa yang pertama meledak, yang kedua ikut meledak karena yang pertama udah meledak duluan. Nah, itu saya coba replikasi ke Kota Surabaya, ternyata nggak secepat itu. Nah, BEP-nya sekitar 5-6 bulanan lah, 5-6 bulanan, baru setelah itu saya beranikan diri untuk, saya pikir gimana cara grow tapi nggak pakai capital kita punya sendiri, karena di saat itu saya udah harus mulai invest ke tim holding. Saya harus bentuk kayak, saya harus hiring operation lead-nya siapa, marketing lead-nya siapa, karena waktu itu saya semua yang pikirin, saya udah cukup pusing nge-manage 3 cabang karena saya harus invest ke tim holding, dan ternyata tim holding itu mahal juga, orang-orang yang keren-keren. Tapi saya pikir gimana cara saya bisa opening cabang terus. Saya bukalah konsep kemitraan. Nah, jadi kemitraan saya itu, cabang keempat saya itu kemitraan. Ada partner saya, Mbak Rizka dan Mas Evan, nanti kalau nonton. Nah, itu adalah orang pertama yang percaya sama model bisnis saya dan akhirnya buka. Dan ternyata kurang dari setahun, 11 bulan udah BEP lagi dia tuh. Akhirnya buka lagi cabang sekarang. Tapi singkat cerita, dari kemitraan tuh deal sampai sekarang tuh punya 9 cabang dan ongoing. Saya buka cabang ke-10 di salah satu kota di Jawa Tengah. Nah, itu cabang saya sendiri. Nah, sekarang majority adalah cabang saya sendiri, non mitra sebetulnya. Karena saya masih percaya kalau saya sendiri believe sama bisnis saya, kenapa saya nggak berani invest lagi? Ya, jadi ada rasio di mana saya waktu itu invest ke holding. Nah, tapi kan masih ada ternyata growing lagi, nambah lagi revenue-nya, saya bisa buka cabang lagi sambil saya juga ngehidupin holding saya sendiri. Ya, skema kemitraannya itu kurang lebih autopilot ya, karena saya masih believe tim holding saya yang akan paling care dengan bisnis ini sendiri dan paling tahu dengan bisnis ini sendiri. Dan itu saya bikin investor tuh jadi pasif aja. Jadi kamu store dana atau kamu store tempat bisa dinegosiasikan. Dalam arti kayak gini, ada satu mitra saya itu yang beneran kasih uang aja. Saya yang cari rukonya, saya yang cari semuanya. Tapi ada juga orang yang sudah sedia ruko, karena mereka sudah punya bisnis di lantai 1. Nah, saya masuk di lantai 2-nya. Nah, akhirnya saya minus ini tanpa sewa, tanpa kayak gitu-gitulah. Jadi masih ada karena itu propertinya dia sendiri, dan lantai 1 di bisnisnya mereka sendiri otomatis bisa cross selling. Trafficnya itu kan ikut. Nah, itu. Jadi konsepnya adalah kemitraan autopilot, di mana saya masih believe yang harus nge-handle Kui Studio adalah tim kita sendiri supaya kualitinya tetap terjaga dan nggak ada komplain-komplain dikarenakan misguidance ya dari tim holding. Jadi saya masih percaya harus autopilot dan harus saya sendiri yang nge-manage itu semua cabang. Kenapa bisa cepat itu, satu, saya itu percaya sekali sama luck, berkat dari Tuhan, ya, doa dari orang tua itu besar sekali. Tapi kalau kita nggak mau ngomongin ini semua, kita ngomongin secara objektif ya, kenapa kok bisnis Kui Studio ini bisa se-eksponensial itu? Karena satu, awalnya itu udah dapat top of mind-nya dulu di Kota Malang. Jadi top of mind di Kota Malang karena saya waktu itu masuk dan saya tusuk tepat di jantungnya mahasiswa di Kota Malang, akhirnya punya capital. Dari punya capital bisa diputar lagi dengan strategi yang sama. Nah, pertanyaannya, ketika orang dengan strategi yang sama masuk sekarang, apakah bisa? Jawabannya nggak bisa. Nah, zaman saya dulu seperti itu, saya bisa mulai. Tapi kalau zaman sekarang kamu mau start bisnis yang sama persis dengan saya tanpa modal, ya nggak bisa. Ya namanya peluang itu kan, namanya alpha itu kan, ketika semua orang udah tahu alpha kan nggak jadi alpha itu kan. Dibuktikan dengan teman-teman bisa cek aja lah, self photo studio itu sebanyak apa. Karena barrier to entry-nya itu kecil sekali, gampang sekali orang bikin self studio. Tapi pertanyaannya, yang rame yang mana? Nah, karena kita di awalnya udah rame, itu lagi jadi tipping point sebetulnya. Jadi saya udah punya, katakanlah omset 100 juta ya, itu tuh HPP-nya itu kan cuma 20% ya mungkin ya, OPEX dan lain sebagainya. Intinya modalnya hanya 20%, jadi netnya itu bisa sampai 80 juta, 80% lah, itu angka kasaran aja ya. Jadi dari 80 juta ini kan bisa diputar lagi. Nah, tipping point-nya itu sebenarnya saya bisa menemukan sebuah bisnis yang net profit margin-nya itu tinggi sekali, dan di sini saya bisa opening cabang terus. That's why kalau misalnya orang bilang, oh kamu punya uang dari jualan kemitraan, lah cabang saya loh mayoritas loh punya saya sendiri. Nah, dari mana uangnya ya? Dari uang yang diputar kemarin itu. Tapi apakah hanya bisa menggunakan cara seperti ini tok? Ya nggak bisa. Jadi saya harus coba apa ya, ini apalagi ya. Makanya saya invest di tim holding itu tadi. Nah, that's why kalau misalnya ada orang mau buka self studio, ini dari pikiran saya ya. Orang bikin self studio itu kamu nanti mau cari tim holding itu nggak murah juga loh. Nah, that's why saya pikir gimana cara yang lebih efisien. Makanya saya bikin tim holding, yang tim holding ini manage banyak cabang. Jadi kan bisa nemukan titik efisiensi ya di situ ya, scale of economy lah. Nah, disitulah saya bisa pikir rasanya tipping point-nya adalah pas dan momentum dan juga waktunya tepat gitu bahasa Jawanya gitu. Jadi background keluarga saya itu single parent. Jadi saya cuma dibesarkan sama mama saya. Mama saya itu selalu ngedukung saya all the way apapun pilihan saya. Karena mungkin kalau dengar dari cerita teman-teman saya, orang tuanya tuh selalu info kayak, kamu tuh janganlah, ginilah, kamu daftar ini aja lah. Kalau mama saya tuh wis, pokoknya kamu apa tak support. Nah itulah yang bahkan saya jadi ojek pun mama saya tuh nggak
nggak yang gimana-gimana. Bangga mama saya itu bahkan. Ya mama banggalah sama kamu Le, kayak ya gitulah. Wah jadi ini saya. Jadi melo saya. Ya. Itulah kayak satu peneguhan yang oke, saya akan lakukan apapun yang saya mau selama itu takarannya masih tertakar. Wong saya waktu itu punya uang, anak muda punya uang 200 juta. Minimal kalau misalnya saya amit-amit jeblos, uang saya jadi nol lagi, saya masih bisa pulang ke rumah mama minta makan ya entah itu tahu, tempe, nasi sama mama kayak gitu. Jadi nggak yang gimana-gimana, tapi profil resiko saya memang waktu itu saya pikirnya cacing-cacing, naga-naga sekalian lah. Makanya kalau dulu zaman saya kuliah itu teman-teman kasih julukan saya itu kayak sarjana YouTube karena saya tuh tiap hari ngeliatin YouTube, tiap hari ngeliatin belajar ini ya selain belajar HP, saya juga belajar hal yang lain kayak ya belajar tipis-tipis lah bisnis-bisnis. Zaman itu tuh saya belajar dari tokoh-tokoh kayak Andika Sutoro Putra, Bong Chandra. Zaman-zaman itu kan bikin Trinity Land dan lain sebagainya. Wih keren banget ya. Ini orang bisa muda, kaya raya. Itu sih yang jadi guidance saya. Saya tuh jujur aja nggak sekaya itu. Mama saya tuh ngidupin tiga orang anak dan itu single parent, saya bisa kaya dari mana gitu loh. Ya piye lah, saya anak bidik misi, saya harus cari uang juga ngebiayain mama saya. Ya gimana ya, mau orang bilang apa ya terserah lah. Dua, saya itu juga orang yang nggak punya keluarga yang berprivilege juga. Maksudnya kayak mungkin kalau misalnya saya ada keluarga yang pebisnis, saya bisa diajarin itu, saya juga enggak. Terus saya juga ya apa yang saya punya ya, yang saya punya adalah saya mampu ngelihat peluang yang ada di depan mata dan saya berani, nekat orangnya. Nah menurut saya bisnis ya itulah bisnis sebetulnya. Bukan yang siapa yang paling pinter, bukan siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling berprivilege, tapi siapa yang paling jago yang ngelihat peluang. Karena orang pinter belum tentu jago ngelihat peluang kalau menurut saya. Belum tentu berani juga. Orang itu harus berani. Kalau orang nggak berani itu ya gimana peluang itu bisa diambil. Contoh ya pada waktu itu ada satu seminar waktu saya kuliah. Saya itu orangnya aktif, suka banget nanya. Kenapa? Karena biasanya ada hadiahnya. Saya pernah di satu seminar, saya itu nanya kedua, tapi penanya pertama itu dikasih hadiah sekian ratus ribu. Oh ternyata kesempatan seperti ini ya. Akhirnya di next itu saya nanya terus. Nah jadi kesempatan tuh ibarat kata seperti itu. Di depan mata kamu seminar aja, kamu nanyanya nggak usah ngomongin pertanyaan. Kamu duduk di belakang aja dibanding duduk di depan. Orang pertama yang akan lebih cepat dapat peluang adalah orang yang di depan. Jadi ketika peluang datang kamu bisa langsung nangkap. Nah di sisi lain kita juga harus latihan juga ya. Dulu saya ngelihat, oh ini ada problem di kelas saya adalah orang-orang cari buku paket yang harga murah. Nah, saya ambillah peluang. Oh, caranya adalah fotokopi. Terus, oh ini ada self studionya masih tergolong mahal, sedangkan marketnya mahasiswa. Saya bikinlah yang murah. Nah, sebenarnya saya bilang itu cukup simpel mikirnya. Cuma kalau kita nggak mau mikir sesimpel itu aja, gimana cara kita bisa mau ambil peluang gitu? Oh, simpel kan sebenarnya pikirannya. Tapi kan orang banyak, tapi bang, ya itulah kebanyakan tapi jadinya nggak jadi kalau menurut saya. Kalau kita sendiri nggak percaya sama diri kita sendiri, siapa yang mau percaya? Ya pebisnis itu memang menurut saya ya sendiri. Orang kira orang bakal support, belum tentu loh. Orang dalam satu komunitas aja, jangankan satu komunitas ya, satu perusahaan aja bisa jadi, wah ini bosnya ini kalau bahasa Jawanya nggak teli ini, saya nggak suka ini. Orang itu jangan dikira ngelihat kita sukses itu seneng, nggak tentu loh. Apalagi orang yang berasal dari lingkungan yang sama, bahkan saudara aja itu bisa jadi nggak seneng loh. Ya gitu. Kita nggak bisa mengharapkan support tuh dari orang lain ya. Jadi kita harus percaya diri sama diri kita sendiri dan kita harus benar-benar teguh ya, tatak ya kalau orang bilang. Kalau kita mengharapkan, oh aku gini harus diapresiasi orang, oh aku gini harus ada orang yang ini. Kapan jadinya? Kadang-kala orang yang mengapresiasi di luar itu malah ada udang di balik batu loh. Saya mengalami beberapa kali kayak gitu. Harus sangat berhati-hati lah kalau kita mau menitik beratkan motivasi ke orang lain. No, jadi menurut saya resiliensi, persistensi itu harus dari kita sendiri. Ya harus alone, ya gimana? Waktu itu saya masih sendirian, tapi saya ada mentor waktu itu. Mentor saya namanya Mas Moga. Nah Mas Moga ini sebenarnya bisnisnya laundry. Dia tuh keren lah laundrynya, itu ratusan cabang. Wih, top lah pokoknya dia orang. Dia tuh awalnya jadi mentor saya. Nah saya ajak tuh jadi partner di Koi Studio setelah sudah kelihatan. Nah kayak gitu. Nah ini loh, ini yang saya ingin bicarakan juga. Namanya founders itu kalau misalnya kita belum jadi apa-apa, orang itu loh ngapain juga mau bantuin kita, ya nggak? Jadi kalau misalnya kita belum apa-apa udah minta dibantu orang ya, the question is why orang mau bantu kita. Ya contoh kayak dalam konteks partner saya, kenapa partner saya juga akhirnya mentor saya tadi itu mau nge-mentorin saya? Karena mungkin dia lihat ada satu bibit-bibit api lah di dalam hati saya, jadi dia masih mau ngebantuin. Tapi kalau orang yang bahkan banyak tapinya tadi, orang mau jangankan mentorin, ketemu aja males gitu loh, ya nggak? Ya realistis saja. Jadi menurut saya kita kalau misalnya mau berpartner sama orang, kita harus ada something dulu. At least nggak harus ada hasilnya, enggak. Tapi kemauan kita, komitmen kita, omongan kita ini bisa dipegang apa enggak. Pencapaian yang paling utama adalah saya sekarang punya 10 cabang.
di Koi Studio. Terus saya masih punya 2 cabang servicing Koi, itu ada 12 cabang. Bukan kuantitinya, tapi berapa orang yang bisa saya hidupin di situ. Menurut saya ada kesenangan di hati itu, wow, ternyata ini kayak lebih seneng gitu loh. Contoh kayak juga saya akhirnya sekarang pencapaian bisa ajak mama ke luar negeri, karena poin saya adalah pencapaian yang paling tinggi adalah kita bisa menangin waktu. Ada beberapa orang yang udah sukses sekali, udah ratusan miliar, ratusan triliun, tapi waktu nggak bisa dikembalikan. Mungkin orang tuanya sudah, let's say, udah di mana, udah nggak ada, udah amit-amit kata, mohon maaf, meninggal kayak gitu. Nah itu kan sebanyak apapun uangmu itu nggak bisa dibalikin loh. Jadi sekarang yang saya masih prioritaskan adalah gimana cara saya bisa senengin mama saya bisa punya waktu untuk keluarga saya bisa senengin kakak-kakak saya bisa ajak mama saya ke Jepang, ke Hong Kong, ke Eropa. Intinya kapanpun saya mau saya berangkat saya bisa. Itulah pencapaian tertinggi saya ya. Ya terlepas dari sekarang ada pencapaian kayak beli jam tangan, beli rumah, ya itu ada, itu bisa. Saya kayak sekarang itu kalau mau ngomongin kayak sedikit flexing ya, saya ya nasabah BCA prioritas ya, saya nasabah OCBC Premier ya, saya punya rumah sekian miliar, saya punya mobil. Tapi apakah itu sebenarnya pencapaian terbesar? Ini menurut saya loh ya, bukan itu ya. Tapi untuk saat ini yang menurut saya paling keren adalah saya bisa senengin mama saya bisa punya waktu untuk keluarga saya bisa senengin kakak-kakak saya. Nah kalau untuk saat ini saya alokasikan uang, saya alokasikan waktu saya itu ke hal-hal yang seperti itu. Jadi lebih di hati itu, oh mama kepengen kesini nak, oh ya ayo, oh mama kepengen besok ke Jepang nak, oh ya ayo. Itu sih menurut saya pencapaiannya. Oke, untuk karyawan di Koi Group sekarang kan Koi Group itu ada 2, di Servicing Koi sama Koi Studio. Kalau digabung itu sekitaran 80 sampai 100 karena habis ini kan kita ada buka beberapa cabang. Jadi hampir 100 lah bisa dibilang. Tapi itu di outlet ya. Jadi outlet sama di holding itu saya gabung semua. Oke, di Malang tuh ada 2. Ada Servicing Koi 2, ada Koi Studio juga 2. Jadi terus ada di Surabaya, di Jakarta Selatan, di Bali, Yogyakarta, Kediri, Pandaan. Ini kita mau buka ini di Semarang. Terus ada sampai lupa ya. Itulah pokoknya. Kalau dari sisi omsetnya dari Koi Group itu sendiri, kan kita ada lini bisnis yang tadi cenderung stable dan ada yang eksponensial tuh. Nah dari situ tuh mulai mungkin ya awal-awal itu cuma kayak 20 juta dari Koi Studio ya, 20 juta 1 bulan. Saya tarik year on year itu growth-nya itu bisa, kemarin saya hitung tuh ya, 1440%. Jadi bisa dari 20 juta itu bisa langsung jadi kayak 200 juta, terus habis dari 200 juta jadi 400 juta, dari 400 juta itu ketambahan kita buka kemitraan itu kan masuk omset lagi ya, itu bisa sampai 700 juta dan ya itulah. Itu saya juga dulu awalnya pegang duit segitu, sekarang pegang duit segini itu wow gitu ya. Ternyata setelah punya uang itu rasanya kayak dulu itu saya liburan ke Bali aja, kita ke hotel yang kayak gini ya, kita naik bis ya, kita naik kapal ya. Sekarang saya berangkatin ke Hong Kong sekeluarga naik bisnis kelas, ayo kayak gitu. Ya itulah kayak ada rasa kagetnya cuma dinikmati kayak gitu. Segitulah mungkin 100-an lah. Tapi nggak semua cabang ya, nggak semua cabang 100 juta ya. Ada kalau bahasa Jawanya itu gendong indit, ada yang besar, ada yang kecil karena ada kota-kota seperti Jogja, itu besar sekali. Ada kota-kota seperti Surabaya, tapi ada kota-kota yang seperti Kediri. Jadi kalau misalnya Kediri ya nggak bisa 100 juta juga karena itu kan market size-nya aja mungkin nggak sebesar itu gitu. Menurut saya kunci sukses itu jujur ngomong nggak ada. Karena kunci sukses untuk saya diterapkan sama Mas, diterapkan sama orang lain lagi, itu mungkin bisa jadi nggak works. Dan teman-teman tuh harus cari kuncinya itu sendiri-sendiri. Karena kunci setiap kesuksesan itu menurut saya kayak ada lubang kunci ini kan beda. Kuncinya juga beda. Ini ada kunci ini beda. Karena kesuksesanmu itu belum tentu kesuksesanku. Kesuksesanku belum tentu kesuksesanmu gitu kan. Yang bisa saya pahami adalah patternnya, bukan kuncinya ya. Contoh, kayak sekarang ya, menurut saya yang bikin saya sukses itu tetap ada satu namanya keberuntungan. Nah, keberuntungan ini dari mana? Dari berkat Tuhan. Berkat Tuhan ini turun dari mana? Ketika saya berbakti sama orang tua. Nah, itu kan yang bisa kita baca lah di kitab suci manapun ya, kamu harus berbakti sama orang tua. Tapi ya, orang berbakti, orang diberkati Tuhan, orang cinta Tuhan itu apakah menjamin 100% sukses lah? Enggak juga loh. Kita jujur ngomong aja. Enggak semua orang jadi kaya loh. Kalau misalnya tolak ukurnya adalah kesuksesannya adalah uang. Tapi kalau kesuksesannya adalah kedamaian ya itu lain cerita. Jadi teman-teman harus cari definisikan sukses itu apa dulu. Apakah dengan punya uang banyak itu menurut teman-teman sukses? Nah, menurut saya sih minimal dengan punya uang itu beberapa masalah itu sudah terpecahkan lah. Jadi harus kaya menurut saya. Nah ini juga kaya itu juga ada orang yang menganggap kaya itu 100 juta kaya, 1 miliar kaya. Ya menurut teman-teman aja lah. Nah itu tadi kuncinya itu beda-beda, locknya ini juga beda-beda. Jadi menurut saya itulah kunci suksesnya. Tips singkat ya dari saya, disclaimer on, saya belum sekaya itu, uang saya masih di bawah 10 miliar, masih mendekati lah. Jadi untuk sampai ke situ,
biasanya itu kalau saya lihat itu FOMO itu. Jadi anak-anak muda ini kan ngelihat, waduh bisa beli McLaren, waduh bisa beli Rolex, itu kan kayak kepingin gitu toh. Nah tapi setelah saya analisa kembali, depresiasinya seperti apa. Nah ini kalau misalnya saya beli ini fungsinya seperti apa, risk to rewardnya kalau biasa orang ngomong itu mudorot sama kebaikannya ini baik mana. Kalau mudorotnya lebih banyak ya saya nggak ambil itu. Walaupun rasanya FOMO banget ya namanya anak muda. Tapi ngicip-ngicip nggak apa-apa lah. Kayak ya sewa-sewa nggak apa-apa lah. Menurut saya kayak gitu. Untuk anak muda yang mau memulai berusaha, menurut saya stepnya adalah mulai. Kamu jangan, waduh pengen berbisnis, sibuk dulu. Kayak something big is coming, ternyata gak mulai-mulai ya. Ngapain kamu kayak hot-hot gitu, kelihatan di instastory keren, kumpul-kumpul pengusaha ini, pengusaha itu. Tapi kamu sendiri bisnisnya gak mulai-mulai. Menurut saya daripada kamu join-join komunitas-komunitas, berelasi. Orang tuh loh, kalau misalnya kamu sudah punya something, akan mau kok berelasi sama kamu. Kamu tuh gak usah effort itu. Ini menurut pengalaman saya pribadi. Jadi yang saya lihat banyak itu di anak muda sekarang, ketika ingin memulai berbisnis itu mulutnya dulu yang mulai itu mulutnya. Tangannya itu gak pernah mulai. Jadi ya mulailah pakai tangan kakimu. Jangan mulutmu tok, kecuali bisnismu personal branding ya. Ya lain cerita ya. Saya Abraham Billy, saya dari Koi Studio. Perjalanan saya sebelum menjadi pebisnis adalah menjadi seorang ojek online dan tukang servis HP keliling. Hingga saat ini memiliki 12 cabang, up to 13 cabang di berbagai kota di Indonesia. Teman-teman pasti banyak sekali yang akan ngomong, wah dia mungkin anaknya orang kaya, ini berprivilege bla bla bla. Tapi pertanyaannya gila teman-teman, sampai kapan teman-teman ingin membandingkan orang terus-menerus? Jadi ketika ngelihat orang yang cenderung lebih sukses, coba tanyakan, wah gimana ya caranya bisa sukses seperti orang tersebut? Wah gimana ya caranya bisa menempuh jalan seperti orang itu? Jadi bandingkanlah diri teman-teman dengan orang yang sudah sukses dalam artian positif. Jangan juga membandingkan sampai teman-teman sakit hati, teman-teman sampai nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu juga kurang tepat juga. Jadi menurut saya gimana caranya kita bisa naik kelas ke kelas selanjutnya adalah dengan memulai. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.